Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sehat? Sehat. Aktivitas Anda aktivitas positif? Positif. Oke, baik. Hari ini kita akan melaksanakan mata kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan. Yang mata kuliah ini juga sebagai mata kuliah wajib di tingkat perguruan tinggi. Ya, jadi Anda tetap akan belajar mengenai mata kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan walaupun Anda setelah ini baru lulus SMA, ya. Jadi ini sebagai mata kuliah wajib. Selanjutnya adalah mengenai capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ketika kita membahas mengenai capaian pembelajaran sikap, maka berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki rasa nasionalisme serta rasa tanggung jawab negara dan bangsa. Yang selanjutnya adalah capaian pembelajaran keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian Anda. Yang ketiga adalah CP, capaian pembelajaran keterampilan khusus. Mahasiswa sebagai warga negara muda atau yang citizen memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai dan komitmen Bhinneka Tunggal Ikaan dan komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran pengetahuan, yaitu adalah Anda menguasai pengetahuan bidang kajian yang berkaitan dengan hakikat pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu adalah menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Karena Anda masuk ke perguruan tinggi, Anda ini sebagai calon sarjana. Ya, kalau nanti Anda sudah diwisuda, ya Anda menjadi calon profesional. Selanjutnya adalah mengenai subcapaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu menjelaskan kepada mahasiswa lain pada saat berdiskusi tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Ya, Anda maaf namanya siapa? Diarisman, Pak. Diarisman. Ada mata pelajaran PPKN di sekolah? Ada. Namanya siapa? Salman Al-Faridi. Salman. Oke, Salman ada mata pelajaran PPKN ketika SMP? Ada, Pak. Ada. Kalau dia tadi ada di mata pelajaran PPKN ada di SMA, lalu Salman ada di SMP. Oke, namanya siapa? Deva, Pak. Deva. Di SD sudah belajar mata pelajaran PPKN, Dep? Sudah ada? Oke, ya. Artinya apa? Baik di tingkat pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas, sampai kepada pendidikan atau perguruan tinggi, itu ada mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Oke, sebelum masuk materi, ya, saya akan memberikan sedikit ya semacam supaya Anda lebih fun, lebih santai dalam mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Silahkan dibuka quiznya, joinmyquiz.com. Sebentar ya.
Oke, silahkan login ya dengan kode 766512 atau menggunakan barcode. Ya, silahkan. Ayo login. Gunakan nama yang jelas. Oke, kita cek siapa yang sudah login. Ada Febriana mana? Ada Agus Ananda, ada Hafifah, ada Kori Aina, ada Nurhaliza. Nah, ini juga sebagai bagian dari daftar hadir Anda juga ada di sini. Oke, silakan fokus di situ untuk mengerjakannya. Oke, pertanyaan pertama, kesan Anda menjadi mahasiswa bagaimana kira-kira? Bangga karena dapat melanjutkan pendidikan saya. Wah, kata Salman. Lalu ada Regi, sangat senang dan bahagia Pak. Oke, lanjut. Siapa lagi? Kori Aina, bahagia sekali. Agus Ananda, sangat senang. Oke. Ya, saya senang dan bangga. Oke, lanjut. Bercampur aduk, Herbiansa. Wah, seru sekali ya campur aduk. Oke, yuk lanjut ke pertanyaan kedua. Apa program studi Anda? Oke, ada PPKN. Oke, PPKN. Wah, pas sekali ini, tepat sekali dengan mata kuliah ini ya. Oke. Deva PPKN, Kori Aina PPKN, Nurhaliza PPKN, ya. Lalu ada Dea Risman PPKN. Oke, lanjut lagi. Bagaimana kesan Anda menjadi bagian dari program studi atau jurusan? Sangat bersyukur, sangat senang sekali Herbiansa, Nathanael, sangat bersyukur. Oke, lanjut lagi. Wah, sangat senang semua ya. Apakah Anda ingin menjadi mahasiswa yang baik dan berprestasi? Sangat, kata Regi. Aisyah, iya. Tentu saja. Tentu Salman, Febriana, iya tentu saja. Oke, wah luar biasa. Berarti kan positif sekali ya. Oke, lanjut. Mengapa Anda ingin menjadi mahasiswa yang baik dan berprestasi? Wah, Anggita, pasti sangat iya. Untuk menuju masa depan yang lebih baik, cerah. Oh, seperti itu ya. Oke, Regi. Untuk membanggakan kedua orang tua. Oke, wah semua positif lagi. Lanjut lagi. Oke, wah ini sama pertanyaan tadi ya. Apakah ketika SD, SMP, SMA ada mata pelajaran PPKN? Kan begitu. Ada, tentu saja. Oke, lanjut. Nah, materinya apa saja? Kan begitu dalam mata pelajaran PPKN yang Anda ingat. Ada Pancasila, ada hak asasi manusia. Oke, ada undang-undang, ada Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Oke, wah masih pada inget ya. Lanjut. Kesan apa yang Anda ingat terkait salah satu materi PPKN? Menarik, kata Nurhaliza. Bener ya, mana Nurhaliza? Oke, bener ya, menarik Nurhaliza.
Oke, lalu ada solidaritas Nathanael. Mana Nathanael? Oke, benar solidaritas Nathanael? Benar, Pak. Oke, lanjut. Tertarik. Wah, apa karena memang ini jurusannya Salman? Ya, makanya ngambil PPKN kan begitu ya. Sangat seru Qori Aina. Mana yang namanya Qori Aina? Emang seru ya Naya? Oke. Lanjut lagi. Nah, bagaimana lagi nih kira-kira? Apakah masih relevan adanya mata kuliah PPKN di perguruan tinggi yang tadi ditanyakan? Di SD ada, di SMP ada, di SMA ada, kan begitu. Sangat, masih. Kata Aisyah sangat. Waduh, kata Febri masih. Sangat karena penting sekali. Kata Regi. Oke. Lanjut. Sudah selesai semua. Mengapa mata kuliah PPKN sangat penting diajarkan di perguruan tinggi? Untuk membentuk karakter. Wah, seperti kata Nathanael. Ya, karena mengajarkan tentang toleransi dan lebih banyak lagi. Kata Regi. Karakter, wah penting ternyata karakternya. Dalam jenjang manapun. Mana Aisyah? Oke, terima kasih Aisyah. Untuk bekal kita sebagai calon guru, Febriana. Kan begitu, mana Febriana? Oke. Karena isinya berguna kapanpun. Salman, mana Salman? Oh iya, ini Salman tadi ya. Kan begitu. Oke. Nah, sudah ada 10 pertanyaan. Cukup ya? Oke, bagaimana? Seru tadi ya? Iya kan? Kita menggunakan aplikasi Quizizz ya, supaya apa? Supaya ya pembelajaran kita tidak membosankan. Kan begitu. Jadi ya aspek teknologinya kita terapkan, aspek pembelajaran juga kita terapkan ya, tapi juga lebih fun. Kan begitu ya. Oke. Dari tadi kira-kira pertanyaan-pertanyaan saya yang melalui Quizizz tadi ya, apa yang menurut Anda itu kira-kira pertanyaannya kok wah seru sekali gitu ya, berkaitan dengan apa tadi? Kan begitu ya. Ada yang bisa menjawab tidak? Pertanyaan tadi kok menurut saya itu wah berkesan sekali pertanyaannya. Apa kira-kira pertanyaan tentang apa? Silahkan angkat tangan, ayo. Yang barusan tadi, yang barusan yang ada di Quizizz, pertanyaan tentang apa? Mungkin pertanyaan, Pak, di SD itu ada mata pelajaran PPKN. Pada waktu itu di SD saya diajarkan mengenai demokrasi misalnya, tapi ada di kelas, yaitu dengan pemilihan ketua kelas. Kan begitu ya. Oh, ternyata pemilihan ketua kelas itu ya bagian dari demokrasi kita. Atau ada yang lain? Ayo silahkan. Itu apa tadi yang berkesan pertanyaannya? Bagaimana? Ayo. Oke, Nathan. Jadi menurut saya yang berkesan Pak itu ketika pertanyaan apakah pendidikan kewarganegaraan itu masih cocok diterapkan di perguruan tinggi. Nah, seperti tadi yang saya jawab itu, yang pertama ada untuk pembentukan karakter mahasiswa. Nah, yang kedua itu untuk menciptakan mahasiswa yang berintegritas, karena berkarakter, integritas. Oke, sangat penting ya. Kenapa? Karena kan mahasiswa ini sebagai calon pemimpin masa depan. Begitu ya Nathan? Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Ada lagi yang berkesan lagi? Bagaimana? Kira-kira? Atau memang berkesan semua pertanyaannya? Oke, kalau berkesan semua, saya lanjutkan kepada materi yang akan saya sampaikan, ya, yaitu adalah mengenai dasar hukum pendidikan kewarganegaraan.
Ya, kalau tadi ada dari tingkat SD, SMP, SMA, nah ini di tingkat perguruan tinggi seperti juga salah satu pendapat dari Nathan ya. Karena memang pendidikan karakter itu tidak mengenal usia. Kan begitu. Kalau mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan itu terkait dengan nasionalisme, patriotisme itu juga tidak mengenal usia. Kan begitu ya. Selanjutnya adalah mengenai dasar hukum pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan itu dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Itu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu ada di penjelasan pasal 37. Nah, nanti ya coba dicek lagi di rumah, dipelajari lagi apa sih isi secara detail pasal 37. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 35 ayat 3, yaitu adalah mengenai mata kuliah wajib. Ya, mata kuliah wajibnya itu adalah pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa Indonesia. Jadi ini adalah sebagai 4 mata kuliah wajib. Kalau Anda tidak lulus satu mata kuliah ini, maka Anda tidak bisa mengikuti ujian komprehensif. Mau dicoba? Tidak. Mau dicoba? Tidak. Oke, jangan ya. Selanjutnya adalah surat keputusan Dirjen Dikti nomor 84/E/KPT tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib kurikulum di perguruan tinggi. Jadi inilah dasar hukum untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang selanjutnya adalah ya tentang belajar pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Ya, belajar pendidikan kewarganegaraan yaitu adalah belajar tentang keindonesiaan. Benar tidak? Benar ya? Ya, bagaimana sih rasa cinta kita terhadap bangsa kita? Bagaimana sih kita punya latar belakang budaya, agama yang berbeda-beda, tapi kita tetap bertoleransi, menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu tetap kita lakukan, ya. Itulah keindonesiaan kita. Ya. Selanjutnya adalah pendidikan kewarganegaraan itu menjadi pengembangan kemampuan utuh sarjana. Ya, selain memang belajar keindonesiaan, ya pendidikan kewarganegaraan itu yang memang diperlukan di tingkat perguruan tinggi. Kan begitu. Kenapa? Ya untuk membentuk menjadi warga negara yang smart and good citizenship, yang cerdas, yang baik, kan begitu. Tidak hanya yang pintar saja. Cerdas dengan pintar kan berbeda. Tapi kalau tidak cerdas, tidak pintar, apalagi attitude-nya tidak baik, ya berarti ya dia bukan menjadi warga negara yang tadi smart and good citizenship. Oke. Selanjutnya adalah mengenai ya ini adalah beberapa contoh kasus ya. Ya, contoh kasus ini yang berkaitan dengan pelanggaran ya dari nilai-nilai apa yang tidak harus dicontoh sebagai warga negara yang baik. Kan begitu ya. Ada misalnya jaksa tangguh penerima adiaksa duduki jabatan Kajati Lampung, ada viral video siswa SMP di Lampung dianiaya seniornya. Ya toh ada heboh diduga korban pembacokan terkapar di Palembang. Terus ini ada apa lagi? Regi ini bisa dibaca tidak Regi? Apa ini? Bisa Pak. Apa lagi? 2 hektar hutan konservasi di Tanjabar terbakar, 1 pelaku diamankan polisi. Tuh luar biasa, hutan dibakar ya. Yang terkena dampaknya kan tidak hanya 1-2 orang, kan begitu banyak orang. Bahkan lingkungan jadi tercemar, kan begitu ya, lingkungan jadi rusak, lalu belum nanti hewan, kan begitu, itu juga terdampak. Nah ini harusnya tidak dilakukan oleh Anda sebagai mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya misalnya yang mana lagi ya,
Nah, ini. Oke, Hafifah mana? Oke, Hafifah, coba yang kasus ini apa, Hafifah? Pelajar juga alami malpraktek. Oke. Palembang tadi disediakan. Oke, ada malpraktek itu terutama di apa ya? Dokter kan begitu ya. Wah, wajahnya sampai seperti ini. Kan begitu ya. Bahaya ya. Jadi ini tidak harus dilakukan oleh mahasiswa, walaupun misalnya calon dokter ini juga ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jadi apapun jurusan Anda, apapun program studi Anda, bahwa ini sebagai mata kuliah wajib. Ya, mau di kedokteran ya ada. Kan begitu. Mau di farmasi ya ada mata kuliah ini. Mau di apa misalnya di manajemen ya ada mata kuliah ini ya. Jadi di seluruh program studi atau jurusan yang ada. Oke, ini contoh kasus ya, dan contoh kasus ini jangan sampai Anda tiru ya, Anda terapkan. Selanjutnya adalah ya dari berbagai macam masalah bangsa kan begitu ya, yang sangat kompleksitas sekali ya, dari berbagai macam sudut pandang, maka diharapkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang berkarakter. Karakternya seperti apa? Ya tangguh, ya kompetitif, berakhlak mulia, yang semua itu adalah berdasarkan Pancasila, yang di sini adalah dijiwai sila pertama. Kan begitu ya. Kenapa? Karena bangsa kita ini adalah bangsa yang agamis. Kan begitu. Siapa yang tidak beragama di sini ada atau tidak? Bagaimana? Tidak. Benar? Benar. Tadi ketika subuh pada sholat yang Islam? Oke. Yang Kristen Katolik kalau hari Minggu ke gereja, benar? Ada yang Kristen Katolik? Oke, Nathan. Bagaimana ibadahnya Nathan? Masih lancar? Oke, hari Minggu masih ke gereja? Oke, Dea bagaimana? Lancar? Aman? Oke, Agus Ananda ya. Oke, Agus Ananda ini katanya sebagai anggota Rohis ya. Kan begitu. Wah, luar biasa sekali. Ya nggak usah malu-malu. Kenapa? Karena ya bangsa ini sebagai bangsa yang agamis. Kan begitu ya. Kalau mungkin Nathan, Dea itu apa kalau di ini Tan? Mungkin ada, kalau di Islam ada Rohis gitu, kalau di ini pemuda gereja mungkin atau apa? Iya Pak, ada kebaktian pemuda Pak. Kebaktian pemuda namanya, kan begitu ya. Jadi ya sama-sama kan begitu sebagai bangsa yang agamis. Kan begitu ya. Sumbernya yaitu adalah Pancasila, sila pertama. Walaupun toh dalam konsensus nasional ya, kalau kita itu terkadang dikenalnya dengan 4 pilar. Padahal yang lebih tepat adalah konsensus nasional. Kenapa? Karena Pancasila itu adalah dasar, bukan pilar. Jadi nomenklatur yang tepat adalah konsensus nasional, yaitu ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI. Oke, jadi ya ini yang bisa saya sampaikan secara singkat ya. Mungkin harus Anda pahami ya, bahwa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini sebagai mata kuliah wajib sebagai Anda calon sarjana ya. Oke, saya ada pertanyaan. Kan begitu ya. Kira-kira bagaimana sih mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu ya bisa membantu sarjana untuk bisa apa ya, bisa meraih kesuksesan apapun sarjananya. Kan begitu ya, apapun program studinya. Ada yang bisa jawab? Oke, terkait kemampuan untuk sarjana ya. Oke, silakan, namanya siapa? Baik, perkenalkan, nama saya Rigansa Putra Utama Pak. Mungkin izin menjawab, kita sebagai mahasiswa khususnya dalam ruang lingkup sarjana, kita diharuskan untuk mengetahui PPKN atau relevan PPKN ini dalam kehidupan
kerja misalnya ataupun secara global. Karena dalam dunia pekerjaan ataupun dalam dunia global itu sangat dibutuhkan seseorang yang bisa dibilang toleransi, entah itu dalam toleransi agama ataupun budaya. Nah, apabila seseorang tidak bisa menjalankan toleransi ini, maka tentunya dia tidak dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di luar maupun di global. Mungkin itu, Pak. Oke ya, jadi kasih aplausnya kepada Herdiansyah. Luar biasa sekali ya Herdiansyah ini jawabannya ya. Kenapa? Karena ya memang sebagai calon sarjana ataupun nanti ketika Anda sarjana ya dibutuhkan mata kuliah ini. Kenapa? Karena ya Anda nanti itu juga tetap harus berkarakter yang baik. Attitude Anda itu ya tetap menjadi attitude yang baik. Kan begitu ya. Jadi jangan sampai attitude Anda nanti ketika lulus ya jadi sarjana malah tidak baik. Ya, harusnya malah menjadi lebih baik. Oke, yang selanjutnya adalah kira-kira ada tidak misalnya kontribusi dari pendidikan kewarganegaraan itu terhadap nanti kemampuan Anda sebagai calon sarjana? Kira-kira bagaimana? Ada yang mau berpendapat tidak? Oke, perkenalkan diri. Perkenalkan Pak, nama saya Deva, saya dari program studi PPKN. Jadi menurut saya PPKN di perguruan tinggi itu sangat penting karena PPKN itu identik dengan pembelajaran nilai, moral, etika. Jadi apabila PPKN dipelajari di perguruan tinggi, jadi mahasiswa itu nanti mampunya dia menjadi agen perubahan atau agent of change. Ya, oke. Jadi mahasiswa itu identik dengan menjadi role model untuk masyarakat sekitar, entah itu di wilayahnya, entah itu di circle pertemanannya, dan diharapkan pembelajaran PPKN di perguruan tinggi ini untuk meningkatkan mahasiswa memiliki rasa empati serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ya memang ada untuk nilai, karakter, moral, karena ini yang bekal yang akan Anda bawa nantinya ke masyarakat. Ya, baik dalam mungkin lingkup yang kecil, pertemanan, keluarga, ya, maupun nanti di rekan kerja, sampai dengan kemasyarakatan, kan begitu, sampai hal yang lebih luas lagi, ya. Jadi ini sangat penting sekali, ya, kontribusi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan bagi Anda sebagai calon sarjana. Oke, yang selanjutnya adalah, saya akan menerapkan metode, ya, metode kita akan menggunakan ular tangga. Oke, coba ya. Nah, ular tangga ini nanti akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Ini ada berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti kurang lebih 77 ya? Oke. Supaya mudah berarti begini ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, saya siapkan dulu ya ular tangganya. Regi, Salman, Bapak minta tolong diambilkan kursi. Nathan, Dea, coba Bapak minta tolong diambilkan kursi untuk naruh ular tangganya. Nah, ini ada caturnya. Dadunya mana dadunya ya? Disiapkan ini. Sini. Oke. Satu lagi mana? Ke tengah. Udah oke sih sebenarnya. Oke sih, udah.
Oke, jadi nanti cara bermainnya ini ada dadunya, ya. Ini ada caturnya. Dimulai dari startnya di sini. Nah, ya. Jadi nanti perwakilan kelompok 1 dan perwakilan kelompok 2 silahkan nanti ya ini dadunya. Misal 1 kan begitu ya. Nanti kita akan cek di situ dan di ular tangga ini sudah ada beberapa mungkin pertanyaan, ya ada pengetahuan, lalu ada bahkan mungkin pantun, ya ada menyanyi lagu kebangsaan, ya semua itu terkait dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, ya. Oke, bisa kita mulai ya untuk bermain ular tangganya. Bagaimana? Siap? Siap. Perwakilan kelompok 1 siapa untuk mungkin melemparkan dadunya? Perwakilan kelompok 2 siapa? Oke, silakan Aisyah dengan Regi. Sweet dulu, siapa yang akan melempar dadunya? Oke. Ayo, silakan Aisyah. 3. 3. 1, 2, 3. Oke, silakan kelompok 1 Regi. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekali lagi. Oke. Oke, 1. Nah. Oke, kelompok 2. 2. 1, 2. 6. 3, 4, 5, 6. Oke, sini. Oke, ya. 2. 1, 2. 5. 5. 1, 2, 3, 4. 5. Oke. Ayo. 2. 1, 2. Oke. Naik nggak sih? Naik. Enggak lah, ini. Oh, 17 itu. 2. 1, 2. Oke, pasal 1 ayat 3. Nah, berarti ini yang menjawab adalah kelompok 2. Kan begitu. Silakan kelompok 2, pasal 1 ayat 3. Ayo silakan, siapapun boleh menjawab. Ayo, siapa? Herbie lagi. Oke, Herbie silakan. Ayat 3 berbunyi tentang Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Bagaimana kelompok 1? Oke, jawabannya? Oke. Selanjutnya, Regi. 2, Pak. 2. 1, 2. Plus 5. Plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo Aisyah. 3. 1, 2, 3. Wah, digigit ular ya. 3. 1, 2, 3. Hak asasi manusia. Oke, hak asasi manusia. Silahkan, bagaimana kelompok 1 terkait dengan hak asasi manusia? Siapa? Ayo. Hak asasi manusia. Siapa yang mau menjawab? Oke. Siapa? Oke, Deva. Ayo silakan Deva. Menurut saya, HAM atau panjangan dari hak asasi manusia itu hak yang melekat pada manusia, pada setiap manusia yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi. Jadi artinya setiap manusia, tiap-tiap manusia itu memiliki yang namanya hak asasi manusia yang gunanya untuk melindungi dia. Oke, melindungi manusia itu sendiri. Kan begitu. Bagaimana kelompok 2? Jawaban dari Deva? Setuju? Oke. Selanjutnya Aisyah ya. 3. 1, 2, 3. Oke. 3.
3, Pak. 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. 6. Apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soal. Oke, berarti ini yang memberi soal adalah kelompok 1 kepada kelompok 2. Oke, silakan soalnya. Siapa? Oh, Febri. Siap-siap ya, ini kelompoknya Aisyah diberikan soal oleh Febri. Soalnya yang susah ya, Febri? Siap, Pak. Oke. Pancasila merupakan fundament filsafat, jiwa, pikiran, dan hasrat sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Oleh karena itu, Pancasila disebut sebagai Hafifah, bagaimana jawabannya Hafifah? Pancasila disebut sebagai dasar negara. Bagaimana kelompok Febri, Regi? Betul. Oke. Wah, pinter-pinter sekali ya. Yuk lanjut. Saya, Pak ya? Ya. 2 kali. Iya, satu lagi, Pak. Oh iya. 2. 1, 2. Oke, Regi lanjut. 6, Pak. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tambah lagi Gi. Satu lagi Gi. 2. 2. Oke, 1, 2. Ayo. Ini nyanyi 37. Oke. Nyanyi. Nyanyinya mau individu atau rame? Hah? Kelompok, Pak. Oke, kelompok aja ya supaya adil ya. Oke, silakan. Ayo. Garuda Pancasila ya. Oke, kita bakal nyanyi Garuda Pancasila, Pak. Oke, sip. Yuk, silakan. 3. Negara memberikan kemerdekaan kepada setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Pertanyaan tersebut terkandung dalam pasal. Oke, langsung dijawab sama Nathan. Oke, silahkan. Pasal yang dimaksud itu pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Ya, betul. Bagaimana? Luar biasa, Nathan. Tepat sekali. Lanjut. Oke, lanjutkan. Ayo, siapa? Regi ya. 2. Wah, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soal. Dari kita ya. Ya, siapkan soalnya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Anggita Feria. Ayo, Anggita. Ya, silahkan. Mau memberi pertanyaan. Lembaga tinggi negara yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final adalah. Ada yang bisa jawab? Mau jawab? Siapa? Silakan. Oke, Salman. Jawabannya itu Mahkamah Konstitusi, Pak. Mahkamah Konstitusi. Bagaimana jawabannya? Oke. Lanjut lagi. Wah, 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jawab soal lagi. Oke. Pertanyaannya silakan disiapkan lagi. Saya, Pak. Oke. Dia Resman. Saya Resman. Nah, di sini Pancasila sebagai dasar negara itu dipergunakan untuk apa? Bagaimana? Ayo. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk. Pancasila sebagai dasar negara itu dasar untuk mengatur penyelenggaraan dalam pemerintahan negara. Oke, itu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam negara. Bagaimana? Tepat? Oke. Lanjut Sah atau Regi ya? Oh, Aisyah. Wah, 3. 2, 3. Apa? Pancasila ya? Oke, silahkan Pancasila. Siapa yang mau melafalkan Pancasila? Aisyah saja. Oke, silahkan. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang
Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepat. Tepat. Oke. Yuk. Lanjut lagi. Lagi ya, Gi. Coba. Wah. Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah, kembali ke nomor 25. Nah, pasal 27. Oke, pasal 27. Silakan kelompok 1 menjawab. Deva. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa ada kecuali. Oke, berarti kedudukannya sama ya di depan hukum, kan begitu. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Tepat tidak apa yang disampaikan Deva? Oke, tepat. Oke. Lanjut ya. Ayo, Aisyah. 1. Mana Sah? 1 lah. Oke. Regi. 1 lagi. Ayo Aisyah. Pak. Oh, HAM. Oke, hak asasi manusia. Oke. Bagaimana terkait dengan hak asasi manusia? Ayo dijawab. Saya ingin menyebutkan beberapa contoh HAM, Pak. Oke. Hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki, dan untuk mengeluarkan pendapat, Bapak. Hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki, dan hak untuk berpendapat. Itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Bagaimana kelompok 2? Oke, jawaban dari Salman. Oke. Lanjut. Pancasila. Nah, Pancasila lagi. Salah tadi. Oke, mungkin salah Aisyah. Gitu ya. Oke. Nah, yuk soal. Bagaimana kelompok 1 siapkan soalnya? Siapa namanya? Febri, Pak. Febri, ayo Febri, berikan soal ke kelompok 2. Lembaga tinggi negara yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir Yaitu adalah tingkat pertama dan terakhir. Oke, silakan dijawab. Nathan atau Herbie silakan. Oke, satu kelompok kok. Oke, Dea Resman, dia menengah-nengahi antara Nathan dan Herbie. Oke, Dea. Resman, yaitu yang dari tingkat pertama sampai terakhir itu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Bagaimana jawaban dari kelompok 1? Betul? Oke, benar. Oke. Lanjut lagi. Siap, Pak. Waduh. Bagus banget, Pak. Ulangi Pak dulu. Ulang. Oke. Wah, 1. Oke, Aisyah. 2. Oke, lagi. 1. Sah. 2. 1 lagi. 4. 1, 2, 3, 4. Oke, Regi. 3. 3. 1. Lambang Pancasila. Oke, bagaimana kelompok 2? Lambang Pancasila. Silahkan. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, Herbie. Oke, silahkan. Izin menjawab Pak, lambang daripada Pancasila adalah burung Garuda. Burung Garuda. Ada lagi mungkin? Yang lebih tepat lagi? Silahkan, Aina. Lambang Pancasila dari sila pertama dari kelima ya Pak. Oke. Yang pertama itu kan berbentuk 5.
Ya. Kedua, rantai emas. Oke. Tiga, pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Yang kelima, dan kapas. Nah, oke. Ya, lebih tepat lagi ya, Aina. Terima kasih. Selanjutnya, silahkan. Siapa lagi tadi? Lagi, Pak. Lagi ya. Wah, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah lagi Gi. Satu lagi Gi. 1. Oke, Aisyah. 2. 1, 2. Oke, Regi. 1. Aisyah. 4. 1, 2, 3, 4. 3. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5. Jawab soal. Tidak, Regi. Belum ya, Regi ya? Sini ya. Oke. 5, 1, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indonesia Raya. Oke, silahkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mau? Oh, satu kelompok. Oke. Yuk, silahkan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Cukup ya Aisyah ya. Oke, terima kasih. Saya kira cukup ya untuk permainan ular tangganya ya. Seru? Seru. Oke. Silakan ini dibereskan, ayo. Oke, tadi kita kan sudah belajar mengenai materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Lalu kita juga sudah bermain tadi menggunakan metode ular tangga yang memang ya mencakup materi dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya saya akan melakukan post test ya untuk penilaian hari ini. Oke, silakan dibuka kuisisnya kembali ya. Lalu join. Oke. Dengan kode atau dengan barcode ini silakan. Nah, kita cek siapa yang sudah. Oh, sudah masuk. Ini ada Kori, Aina, Hafifah, Febriana, Deva, Aisyah, Nathanael, Anggita, Nurhaliza. Oke, silahkan itu untuk dikerjakan. Oke.
Nah, di sini terlihat semua nilainya mahasiswa. Oke, silahkan. Oke, next. Tidak mau mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku merupakan perilaku yang menunjukkan adanya. Nih, ada berapa yang benar, ada yang berapa yang tidak benar, kan begitu. Wah, luar biasa. Nurhaliza, Deva, Febri itu masuk 3 besar, kan begitu. Ya, oke. Mana Nurhaliza? Oh ya, kita kasih tepuk tangannya dong. Oke, next. Pernyataan berikut. Oke, kita cek siapa lagi ya yang benar ya. Wah, Febriana, mana Febriana? Oke, kita kasih tes. Wah, benar semua ini 12 mahasiswa ya. Next. Contoh tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan warga negara. Kita lihat lagi. Oke, wah Febriana. Wah, sekarang naik Salman, masih ada Nurhaliza. Oke. Baik, saya kira cukup ya untuk mengenai post-testnya. Wah, luar biasa sekali. Di post-test saja mahasiswanya juga luar biasa nilainya. Besar-besar sekali, kan begitu ya. Jadi bahwa mata kuliah ini tidak hanya pada ranah kognitif. Anda mengetahui pemahaman mengenai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, Anda tidak hanya memahami mengenai arti dari nasionalisme, patriotisme, hak asasi manusia. Kan tidak hanya paham itu saja, tetapi yang lebih penting adalah implementasi dari pemahaman Anda itu, ya, terutama dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Cukup? Cukup? Oke, baik. Kalau cukup, saya kira itu perkuliahan dari saya untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kita akan bertemu di pertemuan kedua atau minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.